Inilah cuplikan video suasana di Masjidil Haram 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sangat ramai dan sangat padat. Dan ini imam sholat maghrib ya. Pada saat sholat maghrib berjamaah dan suasana di depan Ka'bah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Armen Family. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rahmat dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini saya membuat video situasi di Masjidil Haram ya, yang saya ambil dari salah satu TV. Suasana di Masjidil Haram 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini tampak ya, baik di luar, di dalam, di lantai 1 pelataran, bahkan sampai rooftop itu penuh dengan jamaah. Semoga kita yang menyaksikan video ini bisa juga berangkat ke Tanah Suci. Itu kelihatan ya, ini di luar, di lantai 3, di rooftop semuanya penuh dengan jamaah ya. Ini yang di luar aja tuh 2 jam sebelum azan berbuka puasa itu sudah penuh, sudah tidak bisa masuk lagi ya, sudah ditutup. Ini suasananya ya, bisa kelihatan bagaimana penuhnya jutaan umat manusia ya, umat muslim yang sedang melakukan ibadah umroh di 10 hari terakhir Ramadan ya. Sangat banyak sekali. Semoga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan lancar, tidak kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Ini suasananya ya, sudah berbuka puasa. Jadi mereka ini berbuka puasa yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga dari donatur ya. Jadi banyak sekali nih yang pada saat bulan Ramadan, kalau kita ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, banyak sekali orang yang berlomba-lomba memberikan takjil ya untuk berbuka puasa gitu. Jadi jangan takut ya, baik yang pribadi atau yang resmi dibagikan gitu. Jadi kalau di sini kalau bulan puasa tuh waduh, berlebih kita dapat makanan gitu. Yang di luar ya, di jalan, di mana orang tuh berlomba-lomba ya, tadi saya sampaikan membagi sedekah gitu. Karena apabila kita beribadah, berbuat baik, sholat, baca Al-Quran dan segala macamnya di Mekah, terutama Masjidil Haram ya, pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan di tempat lain. Di Madinah kita 1.000 kali lipat ya. Nah itu lihat coba, di rooftopnya aja ya gitu, penuh. Ini di luar ya, ini halaman luar nih, sudah dipagerin ya tuh. Jadi ditutup dan dijaga gitu, tidak boleh lagi keluar masuk. Nah ini kelihatan nih tuh ya, yang
di Boyang Kosong itu tempat mobil ya. Sekarang untuk umroh disediakan mobil ya, mobil yang biasanya kalau bapak ibu lihat di bandara, nah itu ada itu. Ini lagi stop ya, mobil tidak jalan karena mereka sedang berbuka nih, membatalkan puasanya. Dan kita bisa minum air zam-zam yang tersedia di galon-galon yang ada di sekitar kita, atau juga dibagikan oleh orang-orang ya. Ada juga dibagikan kopi, kurma. Pokoknya kalau kita di tanah suci ya, tidak akan kelaparan. Sangat banyak sekali orang bersedekah, malah kita dipaksa-paksa ya, supaya mau yang dia sedekahkan gitu. Nanti di depan kita ditaruh seperti plastik ya, supaya tidak kotor. Kemudian saya dulu pernah ditarik, dipaksa suruh duduk di situ. Nanti kalau saya dikasih yogurt, kasih kopi, kasih aqua, kasih kurma segala macam. Nah ini yang saya bilang tadi, rooftopnya aja udah seperti gitu. Coba Bapak Ibu, saya baru sekali ini saya melihat ini ya. Walaupun saya beberapa kali ke situ, saya pernah juga umroh pada saat Ramadan, tapi sudah lama sekali ya, tahun 1900-an lah. Jadi di Madinah, dan ini masih ada pasar seng, nggak seperti sekarang. Nah setelah itu saya umroh tidak bulan Ramadan. Nah mudah-mudahan saya bisa lagi berangkat umroh dalam bulan Ramadan. Bisa Bapak Ibu saksikan itu di bawah tuh, ini sudah persiapan mau sholat nih kayaknya, udah rapi ya, udah membentuk lingkaran menghadap Ka'bah. Begitu juga di atas itu. Ini yang saya bilang jarang saya lihat ya, udah seperti musim haji nih, musim haji yang biasanya begini ya. Luar biasa ya. Tuh di atasnya juga ya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan tenang, khusyuk. Semoga amal ibadahnya diterima. Nah itu mobil-mobil yang saya bilang tadi, yang seperti bandara tuh sudah mulai bergerak lagi, sudah mulai melakukan tawaf lagi. Jadi dulu ada skuter di lantai 3, sekarang katanya sudah tidak ada lagi gitu ya. Karena saya pernah umroh dulu pakai skuter gitu. Ternyata menurut saya pribadi ya, dan ini mungkin juga kita tidak bisa concern ya, karena satu itu skuter listrik, jadi kita lepas gas dia berhenti gitu. Jadi waktu kita mau melambai di depan Ka'bah, terutama mau ngitung 1 putaran ya, itu mau langsung berhenti gitu. Jadi sangat repot ya, kecuali mungkin ada yang membawa motornya, skuternya gitu. Dan kadang-kadang jadi seperti kebut-kebutan, ada yang pelan, jadi nggak enak ya. Nah ini mobil kayaknya kita hanya naik duduk aja, dibawakan gitu ya. Cuman saya belum tahu kalau mobil bayarnya berapa gitu. Nah itu lihat banyak jamaah ya. Saya kemarin banyak dikirim video dari adik saya dan saudara-saudara saya yang umroh ya. Dia terpaksa tawaf di lantai atas gitu, karena di bawah penuh sekali ya. Dia menyampaikan bahwa saya tawaf di atas nih, di bawah penuh sekali ya. Ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyaksikan video ini bisa segera berangkat ke Tanah Suci, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Buat Bapak Ibu yang sudah pernah ke Tanah Suci, mudah-mudahan bisa berangkat lagi ya. Yang belum, mudah-mudahan dikabulkan doanya
atau disegerakan supaya bisa berangkat ke tanah suci. Kita berniat ya, nanti Allah yang mengabulkan atau menerima ijabah doa kita, niat kita. Tapi kalau kita tidak berniat ya agak susah menurut saya gitu ya. Dengan kita berniat tentunya kita akan berusaha gitu. Apakah kita menabung, apakah kita usaha berdoa. Jadi niat dulu yang pertama menurut saya gitu. Saya selalu dalam melakukan apa-apa saya niat dulu gitu sambil berdoa, habis itu saya ikhlas, saya pasrah gitu. Nampak jamaah sudah mulai sholat. Inilah imam sholat maghrib ya di Masjidil Haram. Nah, sekarang berjamaah sudah sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib ada yang masih tetap bertahan di Masjidil Haram iktikaf ya, karena kalau sudah keluar masuk lagi sudah tidak mungkin gitu. Nah, ada juga sebagian yang kembali ke hotel masing-masing untuk berbuka puasa tentunya ya, karena tadi hanya buka sekedarnya ya, membatalkan puasa. Ini suasananya tampak ya. Ini di pelebaran Masjidil Haram ya, perluasannya ramai sekali. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa segera berangkat. Luar biasa ya, kelihatan Ka'bah ini dari lantai 2 ya, posisi lantai 2 ya di Masjidil Haram. Laki dan perempuan tuh bisa bercampur ya, tapi tidak dekat-dekatan gitu. Waktu dulu saya tuh sebelah-sebelahan boleh, sekarang kayaknya enggak, cuman ya saya laki sebelah depan, nanti ada batasnya, pembatas ada perempuan. Jadi dibatasi lah, tapi tidak seperti di Madinah benar-benar dibatasi ya, khusus pria, khusus wanita gitu. Tidak begitu kelihatan ya, saya perhatikan wajah-wajah orang Indonesia. Kenapa? Karena 10 hari menjelang Idul Fitri, 10 terakhir di Masjidil Haram di Mekah atau Madinah, semua hotel harganya luar biasa, sangat luar biasa, naiknya sampai berkali-kali. Di Darul Tauhid saya dapat kabar dan saya nonton di YouTube juga ya, salah satu teman-teman, bahwa harga satu kamar 10 hari terakhir ada yang sampai 2 miliar. Jadi mereka itu 10 terakhir itu kayak paket. Walaupun kita tidur cuma 5 hari, kita harus tetap bayar paket 10 hari itu gitu. Itu yang jadi mahal ya, maka itu saya rasa juga berat buat kita ya untuk nginap di situ. Ini saya dapat info dari adik saya dan saudara-saudara saya ya. Dia berangkat berenam, semuanya perempuan, wanita, umroh mandiri. Dia nginep dapat hotel di Royal Majestic Masjidil Haram Mekah, di belakang Zamzam Tower ya, nggak begitu jauh. 10 hari dia harus bayar hampir 100 juta. Nah, dia nanti kembali 2 hari sebelum Lebaran, tapi tetap harus bayar 10 hari. Biasanya normal itu 2 jutaan biasanya mungkin ya, karena dia nggak, kurang lebih 500 meter lah dari Masjidil Haram. Ini penampakannya saya bilang, biasanya ini kelihatan penampakan orang-orang Melayu, orang Indonesia ya. Ini pemandangannya di sekitar Masjidil Haram. Ya, mereka tertib, sholat, melaksanakan ibadah ya, sangat luar biasa ya.
Kalau kita di Tanah Suci di Mekah itu 1 bulan puasa itu selama Ramadan, taraweh itu 1 hatam Quran gitu. Jadi 30 juz ya dibacanya itu. Ini dari atas, saya nonton dari TV ya. Kalau saya kangen gitu dengan Mekah, saya suka nonton selain di YouTube juga nonton di TV ya, Saudi Arabia gitu. Ada ya kalau Bapak Ibu pakai TV berbayar, Bapak Ibu bisa menonton ya. Ini suasana lagi sholat ya, sholat maghrib. Sangat tertib, luar biasa ya, indahnya ini dilihat gitu. Merinding kadang-kadang saya menonton itu ya. Nah aja ya, saya bilang itu dekat ya, yang belakang hitam-hitam itu perempuan gitu. Yang laki harus pakai ihram. Jadi kalau kita mau masuk ke Masjidil Haram, buat pria harus memakai ihram. Selain itu tidak boleh. Pernah ada yang lolos 1 langsung ditarik keluar ya, dibawa keluar. Nah yang hitam itu perempuan. Jadi artinya bisa ya. Kalau saya dulu kadang-kadang masih kelihatan lah istri saya gitu ya. Ini di luar ya, setelah di luar kelihatannya sudah selesai sholat maghrib berjamaah. Nanti mereka tinggal keluar ya, ada yang tetap. Mungkin ada juga yang mau masuk nih, mau sholat taraweh, mau itikaf di dalam, tapi banyak juga yang keluar ya, pulang ke hotel masing-masing. Karena saya bilang tadi ya, kalau kita udah keluar udah masuk agak sulit gitu ya. Terutama sebelum berbuka ya. Jadi kita mungkin kalau mau berbuka di Masjidil Haram 2 jam sebelumnya kita udah harus masuk ke dalam gitu. Karena ini ya udah selesai ya. Sudah selesai, ada yang sebagian tetap, ada yang sebagian pulang gitu. Inilah penampakan Mekah ya, seputar Masjidil Haram maghrib ya. Setelah pada maghrib ya, sangat luar biasa, cuacanya cerah, langitnya sangat indah gitu, dan gedung-gedungnya ya. Sekarang Masjidil Haram makin luar biasa ya. Pembangunannya itu tidak berhenti-berhenti dan terus saja gitu. Nah itu ya, kelihatan sekali ya. Hotel-hotelnya juga luar biasa ya. Sekali lagi semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Paling tidak video ini buat Bapak Ibu yang tidak ada TV berbayarnya itu ya, bisa mengobati rindu terhadap Tanah Suci, terutama Masjidil Haram. Buat Bapak Ibu yang ingin berangkat, yang belum berangkat bisa melihat ya, beginilah suasana di Tanah Suci ini.